Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil atau laporan magang kami di Bapeten. Adapun anggota dari kelompok 1 adalah yang pertama saya sendiri, Ega Duandini, mahasiswa S1 Fisika angkatan tahun 2018 Universitas Diponegoro. Dan teman-teman saya Eva Anggonetika. Perkenalkan, nama saya Syafira Fazanurulita, mahasiswa Fisika Universitas Diponegoro angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang laporan magang atau kerja praktik online di Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif atau P2ST-PFRZR di Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten. Adapun latar belakang dari program magang kami adalah sebagai berikut. Bapeten atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penggunaan tenaga nuklir yang meliputi perizinan, inspeksi, dan penegakan peraturan. Pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia sangat banyak dan menyebar di seluruh Indonesia. Pengawasan penggunaan tenaga nuklir dimaksudkan untuk menjamin pemakaian yang baik dan benar dengan tetap menjaga penggunaan khusus dan tujuan damai dan memberikan manfaat dan kesejahteraan pada masyarakat seluas-luasnya. Adapun rumusan masalah dari program magang kami adalah yang pertama, apakah yang dimaksud dengan nilai DRL nasional? Lalu yang kedua, bagaimana proses untuk mencari nilai DRL nasional pada modalitas CT scan? Dan yang ketiga, apa saja standar penilaian yang diperhatikan untuk menentukan nilai DRL nasional pada modalitas CT scan? Adapun tujuan dari program magang kami terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum, mahasiswa dapat menambah pengetahuan, pengalaman kerja, dan mampu mengaplikasikan ilmu yang didapatkan sesuai dengan ruang lingkup kerja di P2ST-PFRZR. Lalu tujuan khususnya adalah mahasiswa mampu memahami dan mengetahui nilai DRL nasional, serta proses penentuan nilai DRL nasional pada modalitas CT scan. Selanjutnya adalah bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama adalah radiologi. Pemeriksaan radiologi adalah cara-cara pemeriksaan yang menghasilkan gambar bagian dalam tubuh manusia untuk tujuan diagnostik yang dinamakan pencitraan diagnostik. Radiologi merupakan ilmu kedokteran yang digunakan untuk melihat bagian tubuh manusia yang menggunakan pancaran atau radiasi gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik. Modalitas pencitraan atau modality merupakan istilah dari alat-alat yang digunakan dalam bidang radiologi untuk melakukan diagnosa terhadap penyakit. Pemeriksaan radiologi memungkinkan suatu penyakit terdeteksi pada tahap awal sehingga akan meningkatkan keberhasilan pengobatan yang dilakukan. Selanjutnya adalah sinar X. Sinar X adalah pancaran gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, panas, cahaya, dan sinar ultraviolet. Sinar X bersifat heterogen, panjang gelombangnya bervariasi dan tidak terlihat. Sinar X ini dihasilkan jika katoda di dalam tabung ronsen dipanaskan. Bila antara anoda dan katoda diberi beda potensial yang tinggi, maka awan elektron dari katoda akan bergerak ke anoda dengan kecepatan tinggi. Elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi itu menumbuk sasaran atau target pada anoda sehingga terciptalah sinar X. Adapun sifat-sifat dari sinar X antara lain ada daya tembus, pertebaran, penyerapan, efek fotografik, dapat menyebabkan fluoresensi, dapat menimbulkan ionisasi, dan yang terakhir dapat menimbulkan efek biologis. Selanjutnya adalah pesawat CT scan. CT scan termasuk teknik pencitraan khusus sinar X yang menampilkan citra khusus objek lapis demi lapis berdasarkan perbedaan sifat densitas struktur materi penyusunan jaringan dengan bantuan teknik rekonstruksi secara matematis.
CT scan merubah tampilan analog menjadi digital berupa pixel atau picture element. Pixel adalah titik-titik kecil gambaran di mana hasil penggambarannya berupa citra yang diperoleh oleh CT scan. Selanjutnya, citra yang diperoleh oleh CT scan beresolusi sangat tinggi. Sinar ronsen dalam CT scan dapat difokuskan pada satu organ atau objek saja. Dan citra perolehan CT scan menunjukkan posisi suatu objek relatif terhadap objek-objek di sekitarnya, sehingga dokter dapat mengetahui dosis objek itu secara tepat dan akurat. Selanjutnya adalah Computed Tomography Dose Index atau CTDA dan Dose-like Product atau DLP. Uji kendali kualitas sebagai bagian dari upaya mitigasi teknologi dapat dilakukan dengan mengkaji CTDI pada pesawat CT scan tersebut. Pengujian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh arus dan tegangan terhadap dosis radiasi yang diterima oleh pasien dalam penyinaran CT scan, khususnya pada pemeriksaan kepala. Pengujian dapat dilakukan langsung dengan menggunakan objek pentam air sebagai pengganti kepala pasien. Adapun cara untuk menghitung CTDI adalah sebagai berikut. CTDI sama dengan area scanning dibagi T per miligray, di mana T adalah tebal irisan dan CTDI dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu 1 per N dikali T integral D terhadap Z, di mana N adalah jumlah irisan, D terhadap Z merupakan distribusi dosis, dan T adalah ketebalan irisan. DLP merupakan dosis total selama pemeriksaan. Nilai CTDI vol dan DLP ditampilkan pada workstation CT scan. DLP rumusnya adalah DLP sama dengan CTDI vol dikali panjang radiasi. Selanjutnya adalah dosimetri pada pasien CT scan. Distribusi dosis dari CT scan sangat berbeda dengan distribusi dosis yang berasal dari radiografi konvensional. 3 aspek yang membedakannya antara lain adalah sebagai berikut. 1. Pada CT, sumber radiasi terkolimasi atau terbatas dengan baik, sehingga volume jaringan yang terkena radiasi lebih kecil dibandingkan dengan radiografi. 2. Pada akuisisi rotasi, volume jaringan terkena radiasi dari segala sudut, sehingga terjadi distribusi dosis secara total yang lebih merata. 3. Pada CT, diperlukan SNR yang tinggi untuk mendapatkan resolusi yang tinggi. Dengan demikian, dosis radiasi pada setiap slice menjadi lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan KV dan MAS yang lebih tinggi. Penghitungan dosis pada CT scan menggunakan dosis efektif yang diartikan sebagai jumlah bobot dosis organ akibat pemeriksaan dengan faktor bobot masing-masing jaringan. Unnecessary exposure. BPTN melalui Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif menyusun sebuah pedoman tentang sistem pengendalian dan pencegahan unnecessary exposure pada pasien. Unnecessary exposure merupakan situasi paparan radiasi yang melebihi atau berbeda dari perencanaan paparan radiasi yang ditujukan untuk pasien. Unnecessary exposure berpotensi timbul apabila praktik pemberian radiasi pada situasi paparan medik tidak terjustifikasi dan teroptimisasi secara memadai. Isu unnecessary exposure menjadi salah satu perhatian dan pengawasan BPTN dalam upaya menjamin proteksi dan keselamatan radiasi bagi pasien. Tujuan DRL adalah sebagai alat optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi bagi pasien dan mencegah paparan radiasi yang tidak diperlukan atau unnecessary exposure. Proteksi radiasi. Proteksi radiasi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan atau teknik yang mempelajari masalah kesehatan manusia maupun lingkungan dan berkaitan dengan pemberian perlindungan kepada seseorang atau kelompok orang ataupun keturunannya terhadap suatu kemungkinan yang dapat merugikan kesehatan akibat paparan radiasi. Kalibrasi merupakan proses pengecekan atau menengok pengaturan akurasi dari suatu alat dengan melakukan perbandingan suatu standar yang sudah ada dengan standar nasional maupun internasional yang sudah tersertifikasi atau serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh pengukuran dan berkaitan dengan besaran yang diukur dalam kondisi tertentu.
Kalibrasi sangat diperlukan guna memastikan dan memaksimalkan hasil pengukuran yang dilakukan sudah akurat, dikarenakan jika pengukuran yang dihasilkan belum akurat dan tidak konsisten, maka akan berpengaruh dan berdampak terhadap sesuatu yang diukur. Maka, dapat diusahakan untuk mengurangi kesalahan pengukuran tersebut dengan mempertimbangkan parameter-parameternya. Di antaranya ada pengukuran, yaitu ketelitian atau presisi, ketepatan akurasi, histeresis, atau perbedaan yang timbul ketika pengukuran dilakukan dari dua arah berlawanan, sensitivitas, serta waktu yang dibutuhkan oleh alat untuk merespon. Diagnostic Reference Level atau DRL yang didefinisikan sebagai suatu nilai dosis atau laju dosis atau aktivitas yang ditetapkan dari suatu data dosis atau laju dosis atau aktivitas hasil pemeriksaan medik dengan sinar X untuk tiap jenis pemeriksaan. DRL ditetapkan untuk tiap jenis pemeriksaan tindakan radiologi diagnostik dan intervensional, termasuk diagnostik pada kedokteran nuklir. Nilai DRL didasarkan pada hasil survei dalam skala yang luas atau ditetapkan suatu nilai sesuai dengan kondisi sumber daya negaranya. Bapeten bertindak sebagai promotor dalam melakukan survei, pengumpulan data dosis pasien untuk menetapkan DRL pada radiologi diagnostik intervensional dan kedokteran nuklir. Penentuan DRL nasional direkomendasikan pada nilai kuartil 3 atau 75 persentil atau kuartil 3 dari sebaran data dosis yang diperoleh dari fasilitas atau nilai median. Fasilitas pelayanan kesehatan dapat saja menentukan nilai DRL lokal pada nilai median atau kuartil 2 dari karakteristik sebaran data dan kemampuan optimisasi yang dimilikinya. DRL bertujuan sebagai alat optimisasi, proteksi, dan keselamatan radiasi bagi pasien dan mencegah paparan radiasi yang tidak diperlukan atau unnecessary exposure. DRL juga dapat digunakan sebagai sarana untuk membuat suatu protokol penyinaran yang disepakati bersama atau kajian penyusun DRL nasional. Bab 3. Metodologi pelaksanaan. Waktu dan lokasi pelaksanaan. Pelaksanaan kerja praktik dilaksanakan selama 3 bulan atau kurang lebih 92 hari kerja yang dimulai pada tanggal 11 September sampai dengan 11 Desember 2020 secara penempatan kegiatan. Berdasarkan ruang lingkup, Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif atau P2STPF RZR, Badan Pengawas Tenaga Nuklir mengenai bagian yang sudah ditentukan, maka kami ditempatkan di Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang diterima oleh Bapak Dr. Insinyur Joko Hari Nugroho, MT, selaku Kepala Pusat P2STPF RZR, kemudian Bapak Rosmanto, STMSI, selaku Koordinator Pengkajian Kesehatan P2STPF RZR, serta dalam pelaksanaannya kami dibimbing oleh Bapak Ida Bagus Gede Putra Pratama SSI dan Ibu Iswandarini Eskom. Analisis DRL nasional. Pada pelaksanaan kegiatan kerja praktik yang berlangsung selama 3 bulan atau 92 hari kerja ini yang dilakukan secara daring, terdapat jadwal pertemuan rutin yang dilakukan pada setiap hari Jumat mulai pukul 11.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Barat untuk membahas serta mengumpulkan progress report kepada Bapak Pembimbing, yaitu Bapak Ida Bagus Gede Putra Pratama SSI. Metode pengumpulan data. Data yang digunakan merupakan data rumah sakit yang ada di Indonesia yang telah mengikuti survei data dosis radiasi pasien untuk setiap jenis pemeriksaan CT scan dengan kelompok usia tertentu serta modalitas CT scan mulai tahun 2015 sampai 2020 dan berat badan rata nasional melalui aplikasi berbasis web yaitu Sistem Informasi Data Dosis Pasien atau SIINTAN oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten. Kemudian melakukan penyortiran berdasarkan data yang didapat dari aplikasi berbasis web yaitu
Sistem Informasi Data Dosis Pasien atau SINTAN oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BPTN menampilkan seluruh hasil dari rumah sakit di Indonesia yang mengikuti survei data dosis pasien serta modalitas CT scan yang dimulai dari tahun 2015 sampai 2020. Di mana dari data tersebut tidak semua dapat digunakan sehingga diperlukannya penyortiran. Sebab beberapa di antaranya tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam mencari nilai DRL. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam memenuhi suatu data, di antaranya yaitu jenis pemeriksaan, kelompok usia, kesamaan dengan data yang lain atau input berulang, berat badan pasien, jumlah data, tahun, kontras atau non-kontras, dan sebagainya. Sehingga yang tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan akan di-reject. Pada tabel 4.1, terdapat perhitungan nilai kuartil 3 atau Q3 dari seluruh rumah sakit. Yang pertama ada jenis pemeriksaan CT abdomen dengan nilai CT-DIV 17,84 mg dan DLP 1298,58 mg cm. Lalu yang kedua ada CT head dengan nilai CT-DIV-nya 55,71 mg dan DLP-nya 1288,58 mg cm. Dan yang ketiga ada CT cardiac studies dengan nilai CT-DIV 45,14 mg dan DLP 1103,42 mg cm. Dan yang keempat ada CT chest atau thorax dengan nilai CT-DIV 10,99 mg dan DLP 411,71 mg cm. Lalu ada CT urologi dengan nilai CT-DIV 14,44 mg dan DLP 740,2 mg cm. Dan yang terakhir ada CT abdopelvis dengan nilai CT-DIV-nya 15,93 mg dan DLP-nya 1017,72 mg cm. Nilai DRL ini biasanya digunakan untuk referensi pada pemeriksaan radiologi diagnostik dan konvensional. Yang keempat, analisis hasil DRL nasional 2020. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan nilai DRL mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2020 untuk mengetahui perkembangan upaya optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi di Indonesia. Berikut merupakan tabel perbandingan antara DRL nasional pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Berdasarkan pada tabel yang ada di pemaparan kami ini, terdapat 3 pemeriksaan dengan upaya optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi yang sangat baik dari tahun 2017 hingga 2020, yaitu pada jenis pemeriksaan CT head, CT chest atau CT thorax dan CT urologi. Hal ini dikarenakan nilai DRL nasional pada jenis pemeriksaan ini terus menurun tiap tahunnya, yang berarti dosis yang diterima pasien serta petugas radiasi juga semakin rendah. Nilai faktor eksposi. Parameter yang mempengaruhi dosis radiasi yang diterima oleh pasien antara lain adalah faktor eksposi, yakni tegangan tabung sinar X dan arus tabung. Tegangan dan arus tabung merupakan parameter pembangkit sinar X, sehingga berpengaruh pada intensitas radiasi yang diterima oleh pasien. Tegangan berpengaruh pada daya tembus sinar X untuk melewati suatu bahan, dan arus tabung sinar X berpengaruh pada intensitas sinar X yang diterima oleh pasien. Sehingga tidak ada faktor eksposi pada tiap pemeriksaan secara keseluruhan, akan tetapi ada pada setiap rumah sakit di tiap jenis pemeriksaan. Analisis infografis rekapitulasi kuesioner radioterapi. Berdasarkan hasil grafik dari rekapitulasi kuesioner radioterapi, mencakup data instansi berisi data peralatan yang menggambarkan jenis pesawat dengan beberapa model, tipe, serta kondisi alat tersebut. Adapun dosis pekerja radiasi pada beberapa rumah sakit dari tahun 2017 hingga 2020. Pekerja radiasi seperti proteksi radiasi, dokter spesialis radiasi, fisikawan medis, radioterapis, menerima dosis radiasi tahunan melebihi dosis untuk masyarakat umum.
Bapeten memegang izin terhadap nilai batas dosis terbesar yang dapat diterima oleh pekerja radiasi dan anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentu dengan tidak menimbulkan efek genetik dan somatik akibat pemanfaatan tenaga nuklir tersebut. Bab 5 penutup. Kesimpulan. Dari hasil pembahasan program magang di Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif P2 STP FRZR, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, maka dapat disimpulkan. Yang pertama itu penentuan DRL nasional. DRL didefinisikan sebagai nilai dosis atau laju dosis yang ditetapkan dari suatu data dosis atau laju dosis hasil pemeriksaan medik dengan sinar X untuk tiap jenis pemeriksaan. Penentuan DRL nasional biasanya direkomendasikan pada nilai kuartil 3 atau 75 persentil atau kuartil 3 dari sebaran data dosis yang diperoleh dari fasilitas kesehatan atau nilai mediannya. DRL ini memiliki tujuan sebagai alat optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi bagi pasien dan mencegah paparan radiasi yang tidak diperlukan. DRL dapat digunakan sebagai sarana untuk membuat suatu protokol penyinaran yang disepakati bersama. Penentuan nilai DRL ini menggunakan data sekunder yang terdapat di aplikasi web Sistem Informasi Data Dosis Pasien atau SIINTAN. Pada pemeriksaan CT scan menggunakan data untuk tahun 2015 sampai dengan 2020. Dalam melakukan pengolahan data untuk mencari DRL nasional ini, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan untuk memenuhi suatu data. Di antaranya itu ada jenis pemeriksaan, kelompok usia, kesamaan dengan data yang lain atau input yang berulang, berat badan pasien, jumlah data, tahun, kontras atau non-kontras, dan sebagainya. Sehingga yang tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan akan di-reject. Kemudian melakukan rekapitulasi data yang telah disortir berdasarkan jenis pemeriksaan dan tahunnya. Setelah itu, kompilasi ditentukan setelah melakukan rekapitulasi, sehingga dapat disesuaikan untuk modalitas CT scan. Setelah melalui tahap-tahap sebelumnya, maka dapat dilakukan perhitungan untuk mencari nilai kuartil 2, atau biasanya di kuartil 2 itu adalah DRL lokal kuartil 2 itu biasanya adalah DRL lokalnya. Ya, lalu mencari nilai kuartil 2 CTDI dan DLP pada tiap rumah sakit. Jika nilai Q2 CTDI dan DLP pada tiap rumah sakit beserta jumlah batas minimal data yang memenuhi persyaratan diketahui, maka kita dapat menentukan nilai kuartil 3 CTDI dan DLP-nya. Nilai kuartil 3 CTDI dan DLP ini bisa dijadikan tolak ukur dalam penentuan nilai DRL secara nasional. Dari hasil ini didapatkan hasil nilai DRL nasional untuk pemeriksaan CT abdomen, CT head, CT cardiac studies, CT chest atau CT thorax, CT urologi, dan CT abdo-pelvis. Sedangkan pada hasil grafik dari rekapitulasi kuesioner radioterapi yang mencakup data instansi berisi data peralatan didapatkan yang pertama itu adalah gambaran jenis pesawat dengan beberapa model tipe serta kondisi alat yang masih berfungsi, terutama dengan merek pesawat Linak. Lalu yang kedua, adanya pemantauan dosis pekerja radiasi pada beberapa rumah sakit dari tahun 2017 hingga tahun 2020 dengan fasilitas radioterapi, prosedur pemantauan paparan radiasi, prosedur penggunaan perlengkapan beserta dosimeter perorangannya. Lalu yang terakhir, pekerja radiasi menerima dosis radiasi tahunan melebihi dosis untuk masyarakat umum dengan penerimaan dosis neutron tertinggi pada tahun 2017. Saran kepada Bapeten dalam pelaksanaan KP diharapkan pihak Bapeten dapat menjelaskan proses tugas yang diberikan secara rinci dan kepada mahasiswa atau mahasiswi Universitas Diponegoro
diharapkan lebih aktif dalam menjalin komunikasi dan bertanya kepada pihak Bapeten agar dapat mendapatkan ilmu yang lebih. Lalu terdapat daftar pustaka yang terlampir pada pemaparan presentasi hasil laporan magang kami. Tanya jawab program magang atau kerja praktek online di Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif atau P2STPFRZR Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Yang pertama, apa yang didapatkan dari program magang ini berdasarkan aspek fisika medis? Aspek fisika medis yang didapatkan yaitu terfokus pada optimasi pemanfaatan radiasi untuk pasien dengan mengindahkan keselamatan bagi pasien, staf maupun lingkungan sehingga dapat meningkatkan kualitas tertinggi layanan pada pasien. Dengan terfasilitasinya peralatan yang berhubungan dalam produksi, penggunaan, pengukuran, dan evaluasinya sehingga dapat dijadikan program pengembangan dalam pelaksanaan pengurusan izin lisensi, serta dapat merawat program jaminan kualitas pada semua peralatan pencitraan dalam fasilitas produksi citra dengan kualitas optimum. DRL sendiri memiliki tujuan yaitu sebagai alat optimisasi, proteksi dan keselamatan radiasi bagi pasien, serta mencegah paparan radiasi yang tidak diperlukan. Kemampuan optimasi ini didapat dari karakteristik sebaran data dari aplikasi berbasis web, yaitu Sistem Informasi Data Dosis Pasien atau SINTAN oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten. DRL juga dapat digunakan sebagai sarana dalam menyusun suatu protokol penyinaran yang disepakati bersama. Optimasi sangat penting dikarenakan jika pasien menerima dosis berlebih, maka dapat memberikan efek deterministik dan stokastik pada pasien. Apa yang didapatkan dari program magang ini berdasarkan aspek statistiknya? Terdapat beberapa pembelajaran yang kami dapatkan selama magang online di Bapeten. Salah satunya adalah aspek statistik. Aspek statistik yang kami dapatkan yaitu penentuan nilai DRL nasional. Penentuan nilai DRL ini dilakukan dengan mencari nilai kuartil 2 CTDI dan DLP pada tiap rumah sakit beserta jumlah batas minimal data yang memenuhi persyaratan yang ada. Setelah nilai kuartil 2 didapatkan, maka kita dapat menentukan nilai kuartil 3 CTDI dan DLP sehingga kita dapat menetapkan nilai DRL nasionalnya. Apa yang dimaksud dengan kuartil 3 dan kuartil 2 dalam laporan magang ini? Untuk kuartil 3 biasanya digunakan untuk penentuan DRL nasional dari sebaran data dosis yang diperoleh dari fasilitas kesehatan atau nilai mediannya. Sedangkan untuk kuartil 2 digunakan fasilitas kesehatan untuk menentukan nilai DRL lokal dari karakteristik sebaran data dan kemampuan optimisasi yang dimilikinya. Yang keempat, gambarkan secara anatomi per jenis pemeriksaannya. Lalu pertanyaan nomor 4 adalah gambarkan secara anatomi per jenis pemeriksaan beserta batasan-batasannya. Untuk itu, saya akan menampilkan berbagai gambar untuk memudahkan dalam mempelajarinya. Yang pertama adalah CT abdomen. Berikut adalah gambar dari CT abdomen. Batasan anatomi dari CT abdomen adalah dari diafragma sampai ke pubis atau bisa juga sampai ke isium. Selanjutnya adalah CT head. Berikut adalah gambar dari CT head. Batasan anatomi dari CT head dimulai dari vertex of head atau dari parietal sampai ke mandibula. Selanjutnya adalah CT cardiac studies. Berikut adalah gambar dari CT cardiac studies. Dan batasan organnya berupa jantung. Selanjutnya adalah CT chest atau thorax. Berikut adalah gambar dari CT chest atau thorax. Dan batasan organnya yaitu mulai dari apex costae atau apex ribs sampai ke diafragma.
Selanjutnya adalah CT urologi. Berikut adalah gambar dari CT urologi. Dan batasan anatomi dari CT urologi dimulai dari diafragma sampai pubis, atau bisa juga sampai isium. Selanjutnya adalah CT abdopelvis. Berikut adalah gambar dari CT abdopelvis. Batasan anatominya yaitu dari diafragma sampai ke pubis. 5. Bagaimana proyeksi citra pada CT scan? Lalu pertanyaan nomor 5, bagaimanakah proyeksi citra pada CT scan? Jadi, hasil citra CT scan adalah berupa volume atau voxel yang dapat disajikan dalam berbagai metode, antara lain metode slice, projection, dan volume rendering atau VR. Kelebihan dari hasil citra CT scan ini adalah dapat memberikan proyeksi citra dari 3 sumbu yang berbeda, sehingga dapat memudahkan dalam mengevaluasi tingkatan penyakit pada pasien. Jadi, proyeksi citra pada CT scan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah aksial, di mana aksial adalah proyeksi citra yang mengevaluasi penyakit pasien dari atas ke bawah. Selanjutnya ada proyeksi sagital. Proyeksi sagital adalah proyeksi citra yang mengevaluasi penyakit pasien dari kanan ke kiri. Lalu yang selanjutnya adalah proyeksi koronal. Proyeksi koronal adalah proyeksi citra yang mengevaluasi penyakit pasien dari depan ke belakang. Selain itu, proyeksi dari CT scan juga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dengan cara merubah posisi pasien. Adapun posisi-posisi pasien tersebut antara lain, yang pertama adalah supinasi atau terlentang, yang kedua ada pronasi atau tengkurap, yang ketiga ada dekubitus atau berbaring miring pada satu sisi tubuh, selanjutnya ada oblik atau sedikit miring pada sudut tertentu, dan yang terakhir adalah lateral atau berbaring dengan satu sisi tubuh lebih dekat ke meja pemeriksaan. Dan berikut adalah gambar contoh dari proyeksi-proyeksi CT scan. Sekian pemaparan laporan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.